sering dipanggil Buna. Boleh, Buna itu apa boleh. sih? Bunda. Oh, sebenarnya Buna itu dari Bunda. Lebih sering dipanggil selain dari Buna apa? Rahel, Venia? Sayang. Jadi kemarin kesurupannya itu apa? Aing macan gitu. Terus mereka nanya sempet, penakut nggak? Waktu pas awal-awal ngobrol pun dia digituin terus kayak, ya penakut lah, aku tuh penakut banget gitu. Terus pabriknya tuh pabrik serem beneran gitu. Aduh takut banget, takut kayak tiba-tiba. Wah, gitu. Katanya sempat buat challenge ya, uji nyali dulu gitu ya? Iya. Iya. Macam betul aja. Jadi cemana ceritanya kemarin? Syutingnya di mana? Seru. Bukan seru, di mana? Oh di Sukabumi loh, sama di Bukarta, Di Sukabumi. Cibubur. Berapa hari di sana? Nah, kita lupa loh. 8. 20 berapa? 8. Emang iya? 28 hari? Emang enggak? Emang nggak? Hei! Ini ngapa mati lampu? Belum bayar token loh. Ini mama bikin malu. Ada kedatangan tamu kita di sini, ada RLP-nya dan juga Tasya, kok masa kayak gini kok mati lampu? Hidupin! Ini mentang-mentang film hantu, jadi mati lampu kayak gini di tengah kilat menyambar-nyambar, petir kemana-mana, hujan deras, Gonjang-ganjing. Wow, luar biasa. Ini kedatangan Tasya Namya dan Rahel Venia. Jadi mereka ini adalah bintang film ternama di Indonesia yang akan membintangi film Hutang Budi. Bukan. Hutang nyawa, Say. Hutang nyawa. Oh, hutang nyawa. Hutang nyawa loh. Itu bacanya, oh hutang nyawa tuh baru dibuletin. Karena memang kalau kita nggak utang, awalnya kita utang budi. Ujung-ujungnya kalau nggak tahu budi, nyawa kau pun kena. Nyawa pun kena. Dibalasnya nyawa aja langsung. Ya ampun, selamat datang di podcast Macam Betul Aja. Terima kasih. Obrolan ini memang kadang-kadang macam betul aja, kadang betul juga. Betul. Jadi selamat datang di kegilaan ini, dan memang podcast ini meriah ya. Syutingnya kayak film, ya kan? Betul. Iya kan, bener ya? Betul. Bener ya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya. Apa kabar? Baik. Peraih Piala Citra. Siakan Buna, panggil aja Buna, lebih sering dipanggil Buna. Boleh, Buna itu apa boleh. sih? Bunda. Oh, sebenarnya Buna itu dari Bunda. Lebih sering dipanggil selain dari Buna apa? Rahel, Venia? Sayang. Apanya jatuh? Tapi anak sehat? Sehat, alhamdulillah. Itu umur berapa sih? Yang kecil 5 tahun, baru ulang tahun. Kalau yang gede, yang abangnya itu bulan depan 7 tahun. Luar biasa. Rahel Venia kemarin juga baru mendapatkan Piala Citra sebagai kategori Pilihan penonton. pilihan penonton. Berarti ini menjadi salah satu prestasi yang luar biasa dari seorang Rahel Venia. Congratulations, keren. Makasih banyak. Dan juga Tasya Namsia. Tasya Namya. Tasya Namya. Susah kali nama kau, gantilah. Ya udah Kia aja loh, kenapa marah-marah loh? Tasya. Kia aja Kia. Kia, Udah gampang. Kia, memang Kia. Heeh. Kia, bisa duduk kayak gitu? Bisa. Nyaman banget. Nyaman banget ya. Oke, Kia, lo kemarin film yang sebelumnya juga itu menjadi trending di Netflix dan aku nontonnya gerem. Apalagi karaktermu di situ cukup gitu ya. Cegel gimana gitu, dan itu memang berubah ya kalau kita lihat aslinya sama kita lihat di film, dan you nail it, keren, sumpah. Terima kasih. Thank you lo udah main-main ke sini. Boleh dong, seserem apa sih hutang nyawa ini sendiri, Buna? Serem banget lah pokoknya. Masa iya sih? Sebenarnya kalau misalkan serem atau enggaknya, Itu relatif. itu relatif sih. Gitu ya. Tapi kita ngasih lihat berbagai macam hal yang terjadi di pabrik dan juga negatifnya berhutang ya kayaknya. Oh begitu. Jadi makanya jangan berhutang. Jangan ya. berhutang. Oke. Nah terus film ini sudah selesai syuting, udah mau tinggal tayang. Dan waktu itu gimana sih prosesnya hingga sampai akhirnya Rahel Venia main nih? Satu nih, Rahel Venia dulu nih main di film Hutang Nyawa ini sendiri. Ya pertama emang ada callingan, aku casting juga. Terus abis itu
aku baca skripnya dan alhamdulillah ya jodoh gitu. Karena menurut aku karakter tuh emang jodoh-jodohan sih. Oke. Karakter kamu di sini sebagai Tri, Tri itu boleh diceritain? anak sulung, terus dia tuh tulang punggung keluarga dan dia tuh emang lagi kerja lah di pabrik itu untuk menghidupi adik-adiknya dan keluarganya gitu. Kalau boleh tahu ini pabrik apa sih sebenarnya? Di pabrik batik. Pabrik batik. Oh, di situ. Nah, kalau dari Kia sendiri itu prosesnya gimana? Kok kamu mau nih ngambil peran ini? Selain memang cuan ya sebenarnya. Dan tuntutan manajer. Waduh, sebenarnya kalau pas pertama kali ditawarin Hutang Nyawa tuh pasti kan kita baca sinopsisnya dulu, terus casting. Selama casting pun juga aku punya ketertarikan sendiri sama karakternya si Erwina yang aku peranin di film ini. Karena karakter Erwina ini menurutku nggak mudah, waktu itu tuh langsung dipanggil sama direkturnya untuk ketemu. Dan itu kayak jam 9 malam lah, dia minta ketemu bareng sama casting director, kita ketemu di sebuah cafe, terus ngobrol, kayak nyatuin visi misi dulu, karena kan kita bakal bekerja sama lumayan panjang dan karakternya susah kan, kayak ya udah pendekatan dari situ, tiba-tiba besoknya udah dikabarin kayak keterima, dan karakternya menurutku juga yang diperanin punya kayak dua dunia gitu soalnya, pas lagi main di film Hutang Nyawa ini. Dua dunia maksudnya? Jadi dua dunia tuh dunia yang kita jalanin sama dunia yang dibikin sama entitas yang mengganggu nanti di pabrik gitu. Yang memang si entitas ini bersarangnya di pabrik gitu. Oke, berarti ceritanya ini dua karakter ini sama-sama kerja di pabrik. Iya. Oke, nah kalau Rehelve-nya sendiri ini kan dua kali ini karakternya kan mirip-mirip nih dari film yang sebelumnya nih. Memang intens mau ke horor atau Sebenarnya karakternya nggak mirip sih yang Bukan. Tri sama sebelumnya. Cuman kayaknya kesamaannya cuma karena sama-sama hutang. sama-sama hutang? Hutang. Sebelumnya kan tentang pinjol. Iya. Ini tentang hutangnya lebih ganas lagi aja, nyawa. Lebih ganas lagi. Kalau dari Kia sendiri, ngelihat film Hutang Nyawa ini sendiri nih, kan pasti udah baca, udah selesai semua segala macam dan tahu banget nih ceritanya. Nah itu apa sih yang membedakan film ini dengan film horor lainnya nih yang lagi rilis nih di bulan-bulan ini? Jarang ada yang mengangkat teror atau tumbal pabrik gitu. Nah ini tuh kita ngangkat di film Hutang Nyawa itu kita ngangkat adanya tumbal pabrik gitu, walaupun di kita di opening memang tidak 100% lo datang ke pabrik untuk menjadi tumbal gitu. Kan kita yang kerja mana tahu kalau kita akan ditumbalkan gitu, atau kita jadi apa ya sebutannya ya mungkin ya tumbal pabrik lah gitu. Nah kalau Erwina sendiri kan masuk ke dalam pabrik itu terpaksa. Karena keluarganya ada yang berhutang, terus ada kejadian anaknya itu kecelakaan dan membutuhkan banyak biaya tapi tidak dibantu oleh keluarganya gitu. Makanya akhirnya ada solusi untuk kalau lo mau nih gue bayarin tapi lo masuk ke dalam pabrik ini gitu. Tadinya tuh Erwina nggak mau karena kan nggak rela dong untuk ngelepasin anaknya gitu. Tapi ya mau nggak mau daripada nggak ada yang bayar hutangnya dan nggak ada yang bayarin anaknya, akhirnya dia merelakan untuk masuk ke pabrik tersebut. Dan dia tahu udah bakal menikmati di situ? Nggak tahu. Jadi nyawanya itu dia juga nggak tahu kalau ternyata si Erwina ini adalah tumbal. Karena itu perjanjiannya antara keluarganya dengan entitas itu tanpa sepengetahuan dia gitu. Wow, keren nih, unik nih filmnya. Wajib ditonton nih. Wih, jutaan nanti penontonnya gimana? Amin. Tepuk tangan semua. Ya seperti biasa di podcast ini memang seperti itu. 90% tepuk tangan, 10%-nya ngobrol ya. Wajar ya. Oke. Nah, terus mempersiapkan diri gimana nih kalau dari Buna sendiri? Karena kan harus beradu acting nih sama teman-teman yang lain kayak gitu. Itu biasanya suka kode-kodean nggak sih? Suka ngobrol dulu gitu. Iya, pasti sebelum jadi kita tuh ada reading juga kan sebelum kita syuting. Dan di situ tuh aku sama Kak Kia tuh kayak mikir nih kira-kira Erwina sama Tri cocok nggak sih ngomong dengan dialog yang udah ada di skripnya. Jadi kadang-kadang kita ada yang ngobrol sama Kak Billy kayak kalau misalnya ini diganti sama ini gimana. Jadi kayak berdiskusi ya, untuk dapetin yang biar lebih lebih empuk ya. ya. Iya. Okay. Terus juga ini karena ini film horor pertama aku dan
menurut aku kakeknya tuh udah senior banget ya di mata aku. Jadi aku tuh selalu kayak nanya, Iya. kayak nanya ya banyak belajar dari kakek, dari ngelihat kakek syuting, dari gimana kakek reading dan ngedalamin karakter tuh aku juga jadi kayak termotivasi lah. Wow, keren. Kalau dari Kia sendiri nih, kesulitannya apa nih pendalaman karakter dari karakter yang diperankan sendiri di film ini? Sebenarnya konsisten karena ada dunia itu yang tadi, dunia nyata dan dunia yang di-create sama entitas. Jadi aku nggak bisa bedain mana yang dunia asli sama dunianya yang dibikin gitu. Nah itu tuh menurutku konsisten main ketika dunia nyatanya, terus ada di dunia mimpinya, terus balik lagi ke dunia nyata. Kan berarti kan harus ada sinkron kan? Dari yang, dan itu kan syutingnya pasti ngacak-ngacak. Jadi kayak ngambil yang di sini dulu, terus nanti berapa hari kemudian ngambil yang di sana, tapi kan yang di tengah-tengahnya diambilnya di waktu yang berbeda gitu. Nah itu yang menurutku susah. Jadi itu butuh kerjasama antara aku dan bukan hanya director tapi juga para krunya gitu untuk nyatuin, apalagi continuity kayak waktu itu abis ngapain dari sini ke sini ngapain, dari sini ngapain. Jadi tuh harus satu nafas gitu. Dan itu continuity feel-nya juga harus sama. Jadi kadang tuh suka kayak, apalagi yang rada ajaib adalah kita syuting malah waktu hari day one syutingnya adalah scene ending duluan. Wow. Jadi itu kan nggak punya memori apapun yang kita pernah jalanin kan. Jadi itu create dulu tuh di pikiran, nyatuin sama sutradara. Nanti kita akan jalanin ini ya, gini. Di endingnya berarti kita kayak gini. Oke setuju, berarti kan mau nggak mau apa yang nanti kita syuting sesuai sama yang di ending gitu. Dan itu lumayan nguras energi banget syuting ending di hari pertama. And you nail it. Insya Allah. Asik. Gimana? Apa itu? Jangan mainan Gucci. Iya. Nanti tokonya pecah. Film ini diangkat dari Tapi bisa buat bayar hutang loh. Oh iya. Kamu nggak tahu ya? Apa? Itu di dalam itu banyak abu-abu orang meninggal. Nah, ada. Jadi yang udah kesini nanti juga ada tumbalnya. Coy. Oke, film ini diangkat dari Thread. Iya, Ya benar. Boleh bacanya gimana sih? Thread. Harusnya bukan Thread itu. Ya Thread tuh bukan Thread. Suka kalian lah. Nah, film ini diangkat dari Thread. Boleh dong diceritain sinopsis umumnya seperti apa? Cerita tentang Thread tuh lebih ke pabriknya sih. Jadi kalau di Threads-nya itu mungkin nggak ceritain seperti apa yang ada di film gitu. Dia ada lebih ke ada karakter yang namanya Omdar. Tapi di filmnya ini kita pasti kan mendramatisasi itu semua gitu. Jadi dibikinlah beberapa karakter yang baru. Yang akhirnya jadilah sebuah film Hutang Nyawa ini. Jadi kalau di film Hutang Nyawa itu memang menceritakan tentang karakter yang bernama Erwina. Itu punya anak, dia single parent, punya anak umur 6-7 tahun. Dia tinggal juga bareng sama kakaknya yang diperanin sama Nagra Pakusadewo. Sama Mian Tiara yang jadi ama. Jadi mereka tinggal berempat. Tapi semua beban keluarga itu selalu dimasukinnya tuh ke anak bungsu ini, si Erwina gitu. Dan masalah selalu terjadi, tapi beda banget nih perilaku ibunya ke kakaknya yang lumayan rasanya tuh pengen nyawanya dia aja yang dijual gitu, tapi malah selalu apa-apa Erwina. Dan akhirnya ada kejadian anaknya kecelakaan, butuh Anaknya biaya. Siapa? Anaknya Erwina. Oke. Erwina tuh single parent gitu. Jadi anaknya Erwina itu kecelakaan, dia butuh biaya. Dia nggak tahu harus ngapain, muncullah karakter yang namanya Omdar gitu untuk nawarin, gue mau bantu nih, tapi harus ada yang kerja di pabrik gitu. Nah tapi semuanya tuh nyodorin harus Erwina gitu, karena memang karakter Erwina ini memang yang paling pekerja keras, sedangkan kakaknya yang satunya tuh yang tukang main togel judi online mungkin gitu loh. Ya udah akhirnya masuk ke pabrik itu, ketemu sama Tri, ketemu sama Awang, karakter yang dimeranin sama Muhammad Khan. Di situ teror terjadi gitu.
Dan akhirnya Erwina baru tahu kejadian yang sebenarnya apa hubungannya pabrik dengan keluarganya. Hubungannya seperti apa? Tunggu saja di filmnya. Asik. Tapi ada beban nggak sih? Kalau kita kan kadang suka kayak gitu ya. Kalau kayak dulu kalau yang mungkin yang terlaris lah sekarang. Kakak Indonesia Penari kan thread juga ya. Nah itu sampai akhirnya ini juga dari thread kemudian dibuat jadi film itu punya tantangan tersendiri nggak sih? Bagaimana bisa memerankan karakter-karakter itu dan ekspektasinya apaan sih ini? Ekspektasinya sesuai dengan Tahu dia kenapa sih? kayaknya ini deh. Siluman. Sesuai dengan apa yang diharapkan sama pemirsa. Ya pasti kan kalau misalnya kita udah baca ceritanya dari entah itu thread atau misalnya dari buku atau apa, pasti kan orang imajinasinya tuh berbeda-beda ya. Iya. Jadi kalau aku sih di sini yang penting aku dan semua yang terlibat di film ini udah berusaha 100%. Kalau soal hasil yang penting kita udah usaha aja dulu gitu. Gitu. Gitu Ya sih. mudah-mudahan hasilnya Amin. sesuai dengan ini ya, ekspektasi mereka semuanya ya. Dan kemudian itu settingan pabriknya di mana? Settingan pabriknya itu di Sukabumi. Di pabrik Cipetir. Jadi pabriknya memang ada. Gitu. Memang ada. Iya, kita cuma merubah nama pabriknya aja. Masih beroperasi nggak pabriknya? Kalau nggak salah masih ya sebenarnya, tapi sesuai kayak Orderan orderan gitu. gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya memang pabrik batik? Bukan. Bukan. Pabrik karet ya kalau nggak salah. Oh. Ban apa karet gitu. Tapi kalau latar ceritanya sendiri di mana sebenarnya? Ini Jawa atau nggak disebutkan? Nggak disebutkan. Berarti tetap Indonesia ya, Tetap bahasanya Indonesia ya. Ya kalau bahasa Inggris susah lagi. Oh iya, itu The Shadow Stray ya. Serem nggak sih pabriknya? Jujur, sebenarnya serem sih. Serem. Sebenarnya kan kita udah tahu kalau itu tuh banyak. Jadi pas pertama kali reading itu sempat beberapa tuh set-setnya tuh ditunjukin ke kita gitu. Okay. Terus mereka nanya sempat penakut nggak? Waktu pas awal-awal ngobrol pun ya digituin terus kayak, ya penakut lah, aku tuh penakut banget gitu. Terus pabriknya tuh pabrik serem beneran gitu. Ya nggak apa-apa orang rame, orang-orangnya. Aku tuh pikiran positifku cuma itu memang. Tapi memang pertama kali kita masuk tuh kalau aku pribadi ada rasa nggak nyaman emang kayak mual gitu. Tapi setelah itu mungkin karena kita ketawa mulu, kita juga kita kan di situ niatnya baik, bukan niat yang buruk gitu. Jadi berjalan lancar aja sih, orang kita malah ketawa mulu. Kalau dari Buna gimana? Kalau aku emang sebenarnya dasarnya bukan yang penakut banget sih. Cuma ada satu scene yang aku lumayan agak takut sih. Itu yang gimana? Itu yang pas di dalam toilet. Oh tapi toilet itu, Iya. itu bukan pabrik tapi. Jadi kita tuh kayak kalau kerja di pabrik itu kan ada mes nih, kayak gini kan ada. Nah itu tuh juga sebenarnya lumayan. Itu sebenarnya setiap setnya itu serem. Tapi yang bikin gak serem kan rame-rame. Iya. Nah kebetulan pas yang take yang scene yang di toilet itu kecil, jadi nggak bisa rame-rame di dalam situ dan pintunya harus ditutup. Jadi itu lumayan. Itu take-nya jam berapa? Kita lumayan malam. Pagi malah jam 2 kali itu. Oh itu yang kamu terakhir soalnya syutingnya ya. Terus di situ kan aku dengan ya makeup serem lah gitu. Nah sebenarnya pas aku lagi take masukin kayak peran nih, gue nih kesurupan gitu kan, gue nih setan gitu kan. Jadi tapi pertama tuh udah nih, pokoknya gue setan gitu kan. Udah habis itu kok lama banget disuruh stay dengan wajah itu lama banget kayak, aduh takut banget, takut kayak tiba-tiba. Gitu. Tiba-tiba kan nggak lucu. Tapi mungkin setannya bisa takut juga sama aku kan. Jadi kayak tau gak bimbing kayak gini, di sini juga. Masih mau ngobrol? Masih. Mau ngobrol lagi berdua? Enggak, saya mau ke belakang, mau buang air. Katanya sempat buat challenge ya, uji nyali dulu gitu ya? Iya. Kamu kan? Itu gimana? Gimana Buna? Di depan pabrik. Dikasih kamera di depan, terus aku duduk. Di saat semuanya nggak ada lampu dan segala macem. Terus ya namanya sendirian di tempat kayak gitu malam-malam. Ya pasti merinding nggak sih? Terus udah gitu tapi waktu itu ada yang jatuh, hari suatu yang jatuh. Apa? Tapi aku kayak positive thinking, enggak angin. Ada puting beliung lewat gitu. Tiba-tiba kayak ada yang, aku ngerasa kayak ada yang lewat tapi
Gak tahu ya, karena kalau kita lagi ada di situasi kayak gitu tuh kita Jadi suka parnoan kali ya. Parnoan, iya. Tapi emang tempatnya itu, pabrik itu serem. Mm-mm. Terus pabrik itu udah banyak yang bikin konten horor di situ gitu. Aku tuh tapi nggak pernah berani untuk ngebuka konten itu dulu buat cari tahu gitu. Jadi Oke. setelah syuting baru Baru. kita bukain dong. Oke. Pas kita bukain, alhamdulillah gue nggak tahu ini semua gitu. Ternyata banyak banget ruangan-ruangan yang kita nggak jelajahin tapi bentuknya serem banget emang. Dan pas kita syuting memang itu udah banyak yang dirubah gitu. Oh, tapi sesuai dengan setnya film Sesuai ini gitu. setnya, bahkan aku tuh nggak sadar ini di mananya, ini di mana. Oh ternyata yang tempat paling serem adalah ada satu adegan yang aku berdua sama Muhammad Khan syuting. Itu tuh kayak, oh ternyata di situ. Terus ada juga itu yang adegan di mana Kak? yang di belakang, yang sempat ketemu ular deh pokoknya. Ah. Jadi malam itu ketemu ular gitu. Ular beneran. Ular beneran. Jadi ada di situ, sama ada pas yang jadi ada adegan kayaknya di sini ada yang aku pokoknya lari-lari gitulah gitu di atas. Nah itu tuh ada ternyata di ruangan masuk ke dalam gitu, kayak ruang bawah tanahnya gitu. Aku langsung kayak Oh, ketika nengok konten-konten kreator yang lain buat yang konten di lain. situ. Untung aku nggak nengok-nengok. Jadi aku tuh tipenya kalau syuting kayak gitu, gue disuruh ke situ, udah gue ngikut aja, gue nggak mau nengok kanan kiri. Gitu. Oh, gitu. Pokoknya karena aku tuh penakut banget dan sama kayak Rachel kan takut banget yang di toilet kan. Itu sama. Jadi ada satu adegan kalau dia diem sendiri, tapi kan dia tahu kalau krunya ada di depan kan. Nah kalau aku tuh ada yang adegannya aku tuh harus lari, kamera tuh jauh banget. Jadi kan mau nggak mau semua kru jauh kan, nggak boleh ada yang deket. Kayak nanti terakhirnya masuk ke dalam kamar mandi. Aku diem, nggak mau. Kalau misalkan tidak ada manusia di dalam situ, aku harus ngelihat ada orang masuk situ, terus aku baru mau masuk. Karena aku takut banget. Dan itu tuh bentuknya kayak emang itu bukan ngeset, emang itu kamar mandi beneran, jadi lebih takut aku. Aku mendingan yang ngeset. Memang udah serem beneran. Serem menurutku. Wow, luar biasa. Tapi kalau kalian sendiri tuh sebelum main itu, kalau film-film seperti ini, film-film horor dan lain-lain, ada nggak sih kalian ada ritual-ritual khusus, maksudnya riset-riset yang gimana gitu, kalau dari Rahel? Ya pasti kalau misalnya mau bikin film kan kita ada workshopnya dulu Iya. juga. Kita ada belajar ngebatik juga ya, cap batik. Terus kita ada, aku kan di sini juga pakai sling, itu aku latihan dulu pakai sling. Terus aku sempet kayak nanya-nanya juga sama beberapa stuntman kayak kalau misalnya suara-suara orang kesakitan tertentu tuh kayak gimana gitu. Terus nyari-nyari tahu kesurupan tuh kayak gimana, karena aku belum dan semoga nggak akan pernah kesurupan ya. Jadi aku mau tahu nih kesurupan tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi kemarin kesurupannya itu apa? Aing macan gitu, bukan? Ini siapa sih nyemprot parfum tiba-tiba? Nggak ada ya? Kok ini bau apa sih? Iya kan? Ya kerasa nggak sih ada tiba-tiba wangi? Nggak ya, bukan ya? Nggak ada. Oh, coy, jangan kayak gitu, coy. Ini syutingnya maghrib loh. Nggak ada loh ini. Yes, enggak, ini main-main orang ini. Ya udah ada. Nggak ada. Aku malas kalau syuting sama kalian ini kayak gini. Soal ngerjain orang gini. Tapi iya kan, maksudnya kan wangi kan ini. Tiba-tiba wangi kan ruangan. Enggak. Apaan sih males kalian? Udah, cut. Udah. Oke, next. Kalau dari Kia gimana? Kalau aku lebih ke diskusi sama Kak Billy sebagai sutradara gitu. Dan kan kadang kan kita dapat skrip nggak begitu punya background story gitu. Akhirnya tuh aku memang terkadang bikin karakter aku biar aku merasa memiliki. Bau apa sih? Iya masih loh, wangi. Enggak serius, aku nggak peres ini. Iya, tapi parfum orang kaya, bukan parfum hantu, bukan. Aku pikir. Parfum orang Kirain kaya. kayak, wah bau melati nih. Bukan, enggak. Ini parfum orang kaya. Mungkin hantunya, kau ini apa? Enggak, emang ada orang. Ngapain melotot ke sana? Ya, kita parno loh kalau kayak gini. Enggak. Enggak. Tia penakut sih gitu. Ya, lanjut. Udah stop ya, bentar ya. Fokus dulu. Ini maghrib loh, coy. Jangan ngapain kalian ya. Jangan bernapas, diam. Nah, ya, silakan. Jadi mencoba untuk biar bisa memiliki si karakternya itu, mencoba untuk meng-create background story dari si karakter Erwina gitu. Jadi yang mungkin beberapa ada yang nggak dijelaskan di skrip atau di filmnya, aku mencoba untuk masukin jadi biar punya memori
atau emosi-emosi yang lebih tinggi lagi gitu ketika kita ngejalanin. Aku tuh bisa narik emosi ini. Nah itu yang aku bikin sama direkturnya gitu. Setuju gak nih kalau gue bikin hubungan gue sama Ama begini, sama Rian begini, sama Tri begini gitu. Jadi lebih ke situ sih. Selebihnya ya jalanin langsung di lokasi. Gitu. Oke, keren. Apa sih yang membuat bedanya film Hutang Nyawa ini sama film horor-horor lain? Kalau dari Rachel dulu. Kita nih jarang ya ngedenger kayak ada tumbal di dalam pabrik dalam suatu film. Padahal maksudnya aku sering dengar cerita tentang itu gitu. Jadi mungkin itu dan aku ada ritual-ritual dalam film ini yang aku tuh suka sih. Apa contohnya? Nonton ya. Ritual di dalam film. Tonton. Kalau dari Kia? Aku pribadi, aku baru pertama kali ngejalanin karakter yang punya dunia kehaluan itu yang diciptakan sama entitas gitu. Dan ya sama seperti yang tadi Rachel bilang gitu, kita nggak pernah ngangkat, kayaknya jarang dan aku sih setauku belum ada ya ngangkat tentang kehidupan di dalam pabrik yang horor kayak gini gitu. Ternyata kan banyak ada kejadian-kejadian horor di luar sana yang dialamin di dalam pabrik gitu. Dan ada selentingan dramanya pasti ada gitu dan harus nonton sih. Wah, itu yang penting harus nonton. Kalau dari HLP-nya selanjutnya nih, pengennya film apa sih yang pengen diperanin kayak gitu? Aku sih yang penting ceritanya aku suka karena aku tuh penonton, aku tuh suka nonton gitu. Jadi kalau ngeliat skrip tuh kalau aku mikir ini nih, karena kalau kita nonton film ya kita suka kayak mikir, aduh kalau jadi dia gitu kan. Iya. Nah aku tuh rata-rata film yang aku ambil tuh ya yang emang aku tuh sebagai penonton tuh aku suka. Jadi apa aja sih yang kalau aku suka skripnya pasti gas. Kalau Tia, selain uang nih. Selain uangnya cocok, apa aja lagi gitu? Kalau aku jujur kangen main film drama sih. Karena maksudnya memulai karir itu kan dari film drama. Iya. Akhirnya sekarang horor terus tetap disyukuri gitu. Mungkin kan memang rezekinya di situ. Tapi ya itu balik lagi setiap ngambil film horor pun jadinya kadang aku suka ngulik-ngulik ada drama apa ya yang bisa gue angkat dan emosinya tuh bisa gue naikin gitu. Nah itu tuh jadinya karena mungkin belum banyak berjodoh dengan film drama ya. Tapi kalau ditanya aku pengen drama, pengen thriller, sama pengen nggak tahu ya ini boleh ditayangin apa enggak. Aku pengen sebuah cinta sesama sih. Pengen tahu gitu rasanya. Maksudnya kan tidak pernah ada di kejadian nyata aku gitu kan. Tapi kan dia punya pasti emosi-emosi yang kita sebagai orang yang normal atau aku nggak bilang itu normal atau tidak normal ya, tapi aku ngerasa pengen di scoopnya pengen digedein gitu, pengen tahu rasa-rasanya tuh apa gitu. Jadi banyak banget karakter yang masih pengen aku capai dan pelajari dari per karakter itu sendiri. Wow, keren. Mudah-mudahan ya nanti sukses ke depannya. Kalau untuk film horor sendiri sih, kalau menurut kalian itu kan jadi ikonik nih di dunia perfilman Indonesia. Kayaknya film-film yang laris itu horor ya, let's say agak lain aja ada bumbu horornya laris kayak gitu. Yang terlaris sekarang juga itu film horor gitu. Kalau menurut kalian sendiri sih gimana sih dengan film horor di Indonesia sebenarnya? Kita tuh rasanya mungkin orang tuh lebih suka ditakut-takutin kali ya. Dan itu kan di bioskop. Dan menurut aku karena di Indonesia tuh kan banyak yang percaya mistis ya, banyak banget dari desa sampai ke kota. Jadi mungkin itu yang orang tuh ngerasa itu tuh seru karena ada kepercayaan dalam dirinya dia saat dia nonton film itu gitu. Dan kemudian melihat kok itu beneran terjadi gitu ya dengan versi filmnya. Kalau menurut Kia dan Buna nih kalau nonton di bioskop best view-nya di seat berapa? Best view? D dong. D ya. D atau E. C. Kalau A tuh terlalu jauh. B jauh ingin mendekat. Namanya ambil apa paling bawah sekali jadi besar gitu nengoknya gini. Ya. Itu ya kan yang paling tengah H kan? paling bawah H. Paling bawah tuh H. Paling bawah H. Yang best view tuh D.
Yang Oh, sering gitu. ada kita nggak bisa booking tuh di D, karena itu best view-nya. Oh gitu. Dan untuk film ini juga di D? D dong pasti. Wow. Jangan terlalu di pojok-pojok, say mau ngapain? Takutnya didatengin. Ah, takutnya didatengin. Oh, didatengin beneran ya sama penunggu. Tahunya di sini tembok, ternyata pas nengok gitu kan kita nggak pernah tahu. Pas nengok gini rupanya pasangan, di sini selingkuhan. Kita nggak pernah tahu ya, say ternyata gitu. Oke, persiapan yang unik selama memerankan Erwina apa sih? Pendekatan sama yang jadi anak aku sih. Oh gitu. Karena kan maksudnya aku belum berkeluarga, maksudnya belum punya anak gitu. Ya mungkin aku bisa nariknya bagaimana cara aku untuk deket sama keponakan-keponakanku gitu. Tapi kan ini anak orang lain ya, yang tidak ada beneran sama hubungan darahnya gitu. Jadi, tapi aku beruntung mempunyai karakter anak ini yang pinter banget gitu. Dia umur aslinya 6 atau 7 tahun, tapi dia bisa baca skrip. Serius? Dia baca, aku nanya banyak hal tentang adegan di situ, dia tuh yang kayak, iya ibu gini. Terus cara pendekatan aku kan emang lumayan aneh ya kalau anak kecil gitu. Jadi anehnya karena aku tuh galak, tegas gitu. Tapi mereka malah nempel gitu. Oh. Karena maksudnya mungkin gue bukan marah tanpa sebab kali ya. Jadi kayak, Nana ini lumayan nempel. Smart gitu lah ya. Smart. Kalau dari Buna sendiri? Aku pertama kali sih pakai sling. Jadi itu sebenarnya sebelumnya itu pas aku casting dan akhirnya kita reading gitu-gitu nggak ada tuh di skrip dan nggak ada tuh omongan kalau aku pakai sling lah. Kalau ada adegan-adegan yang kayak demi apa emang bisa ya gue gitu. Dan itu pakai stuntman enggak? Enggak. Wow, keren. Jadi unik dan encok. Challenging. Oh, encok. Encok ya, Zai, bener sih. Encok sih. Aku pertama-tama dulu pakai seling itu waktu konser di Kuala Lumpur sih. Lu nggak tahu? Siti Nurhaliza. Oh, bukan cerita biasa Bukan ya? cita biasa. Dari atas turun Dari atas kan turun, gedebak. set. Ini bener gak sih? Enggak, dia gampang percaya banget. Jangan percaya sama aku sama dengan menduakan Tuhan, ya. Nah, film Hutang Nyawa ini sendiri kenapa orang harus nonton? Karena menurutku ini sebuah kisah yang menarik yang diangkat dari threads-nya Angginun. Banyak hal atau kisah yang menurutku lumayan relate pasti dengan kehidupan orang-orang di Indonesia. Terus juga pesan utamanya ya jangan berhutang, tidak baik. Dan kalau dari karakter yang aku peranin adalah kamu berhak bahagia tanpa lu selalu mengesampingkan itu demi orang lain sih. Wow, keren. Kalau dari Buna sendiri, ini kan akan tayang nih. Tayangnya kapan sih? 12 Desember 2024. Terus gimana caranya mereka, para penonton, untuk bisa nonton dan mendukung Helve-nya sebagai idolanya mungkin di film ini? Sebenarnya ada bagian-bagian dramanya yang relate sama kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau orang Indonesia tuh rata-rata kan emang menghidupi anak dan menghidupi orang tua atau sandwich generation kan. Nah itulah yang dirasakan sebenarnya sama karakter Erwina ini. Dan mungkin juga di karakternya Tri. Iya, mungkin orang-orang di pabrik itu rata-rata kayak gitu kan. Jadi itu sih mungkin kayak ada relate-nya di situ, dan kadang kalau kita nonton film yang relate sama kita tuh kita kayak dapet gitu. Iya. Dan ada aku. Luar biasa. Ya, untuk kalian semua Pamirewa jangan lupa nonton film ini di bioskop kesayangan tanggal 12 Desember 12 2024. Jangan nonton bajakan, nontonnya langsung di bioskop, nggak boleh nonton di platform manapun kecuali di bioskop. Yeah. Karena film ini betul-betul aja, tapi kita sekarang berada di acara Macam Betul Aja. Tepuk tangan dong. Terima kasih Rahel V-nya, sumpah keren sekali. Terima kasih, film-filmmu keren semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi karya-karya kalian dua yang nantinya bakal melambung tinggi. Melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Tahu nggak lagu-lagu ini? Tahu nggak? Tahu ya? Nggak, soalnya ini kami tahun 80-an.
Oke, abis ini mau kemana? Mau pulang, rumah aku kan di sini, deket sini. Oh, serius? Ini masih promo-promo filmnya Masih sampai tanggal 12 akan, Desember. uh-huh. Udah gala premier belum sih? Belum, Belum nanti ya? Desember. Undang dong ya. Iya dong. Betul tuh, ya? Undang ya? catet nih. Undang ya, Undang. undang ya. Oke, yuk kita beri tepuk tangan untuk film Hutang Nyawa. Thank you so much sudah mampir di Macam Betul Aja. Thank you. Terima kasih. Thank you. Macam betul aja.